Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari Bu Widya ya. Seperti biasa, sentilan dan kritikan keras dari Bu Widya. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Nah, banyak sekali yang begini, apa kepercayaan masyarakat ya, khususnya di negara kita ini, Pak. Ya. Orang-orang terlalu pinter, ini pinter pertama ya. Orang-orang yang sangat pinter ini pinter ngeles. Contoh itu, dulu ada Pak Luhut. Saya tidak akan pilih katanya jenderal pecatan, katanya orang yang sudah dipecat nggak kemungkin. Nah kemudian dia menjilat lagi tuh, dia bilang saya katanya pilih Wowo katanya karena dia yang terbaik, ya kan? Itu bro, karena apa? Ya itu tadi. Kadang-kadang banyak orang pinter jadi penjilat, seperti itu Pak, yang banyak di Indonesia itu. Karena orang pinter banyak jadi penjilat sekarang ini, ya kan? Bukan kadang-kadang lagi, memang nyata. Ya orang pinter, kadang-kadang orang pinter nggak bisa jadi apa-apa, jadi penjilat. Itu yang lebih bagus kan? Apa yang udah diperbuat untuk negara ini? Katanya kemarin itu mau kejar koruptor itu 100 hari kerja. Kejar koruptornya di mana? Ya dah. Kejar koruptornya di mana? Semuanya tenggelam. Yang diburu-buru bukannya undang-undang pengesahan aset, malah yang diburu pengesahan undang-undang TNI. Dengan jawaban orang pinter itu kemarin bilang, katanya karena TNI itu sudah lama sekali nggak masuk politik. Terus kemarin berarti kemenangan ini ya menggunakan data-data TNI dan Polri gitu. Karena rakyat sipil banyak yang udah tahu kan taktiknya. Ya ta? Ya disinilah kita harus bisa menjawab teka-teki yang kemarin pemilu, Pak. Teka-teki pemilu kemarin, dari mana suara itu sebanyak itu dapat? Ya salah satunya data TNI kan? Iya. Begitu kan? Karena saking balas budinya Bapak terhadap TNI kemarin kan, saking balasnya budi kan, hutang budi kan terhadap TNI karena guide suara kemarin kan, begitu kan di pemilu kan. Nggak salah kalau saya bilang ini Orde Baru jilid kedua kan, nggak salah kan. Coba kalau rakyat semuanya junius, kalau orang pinter dan haus itu susah berdebat sama orang-orang pinter, orang-orang haus kekuasaan, pinter ngeles, apa yang mereka terjadi itu pura-pura nggak tahu, itu pinter sekali. Banyak hal yang pinter kadang-kadang nggak bisa berbuat apa-apa. Contoh itu, ya kan pinter kemarin jadi Menhan, pinter kan? Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang kasus Hasto. Hakim tolak eksepsi Hasto Kristianto, sidang lanjut ke pembuktian. Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan Sekjen PDIP yang bernama Hasto Kristianto. Sidang kasus suap pengurusan penggantian antar waktu atau PAW anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan itu dilanjutkan ke tahap pembuktian. Mengadili menyatakan keberatan penasehat hukum terdakwa Hasto Kristianto tidak dapat diterima. Kata Ketua Majelis Hakim yaitu Rios Rahmanto saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat 11 April 2025. Hakim menyatakan eksepsi Hasto untuk materi pokok perkara. Hakim memerintahkan jaksa menghadirkan saksi dalam sidang selanjutnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 36 garing Pitsus garis TPK garing 2025 garing PN
JKT.PST atas nama terdakwa Hasto Kristianto berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas. Tegas hakim ya. Dan KPK sebelumnya juga mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku, dan Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang jadi buron sejak 2020. Dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku, kata jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selain itu, Hasto juga didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan itu senilai 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 2019-2024 Harun Masiku. Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri, kemudian juga Harun Masiku. Doni saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saiful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron. Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah SGD 57.350 atau setara 600 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI periode 2017-2022, kata jaksa pada Jumat 14 April 2025. Pada Jumat 14 Maret 2025. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan pertemuan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana hakim tolak eksepsi Hasto Kristianto, sidang lanjut ke pembuktian. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.